Ini ada pertanyaan yang masuk. Ada satu keluarga yang memang tiap hari hampir terus berkonflik. Apakah bisa mereka tidak bercerai tapi pisah saja? Konflik itu kalau kita ngomong sampai sekarang pun saya masih kadang-kadang mengalami konflik. Konflik itu sosok atau pribadi yang tidak pernah diundang tapi selalu mampir dalam kehidupan kita. Siapapun akan menghadapi ini, yang dituntut adalah kemampuan kita untuk mengelolanya. Ketika kita terlalu mudah berputus asa dengan konflik, kita tidak mencari kenapa kok kita konflik. Akar permasalahannya di mana? Ini perlu ketemu dengan terapis pernikahan. Tidak ada keputusan mereka tidak bercerai tapi pisah saja, tidak bisa. Meskipun serumah, saya pernah pelayanan dengan tema seperti ini, terputus tapi tidak terlepas. Terputus secara emosi, tapi tidak terlepas secara hukum meskipun mereka tinggal serumah. Ini pun sama dengan perceraian, mereka sudah bercerai secara emosi. Jadi mereka tinggal serumah, pisah ataupun tinggal serumah, kalau emosinya sudah bercerai itu sama dengan bercerai. Mereka sudah tidak perlu lagi bicara secara intens tentang perasaan mereka, tentang kegalauan hati mereka. Ini sudah sampai titik harus ketemu dengan konselor. Nggak bisa dijawab di sini. Dicari akar permasalahannya, kenapa kok berkonflik? Saya jelaskan begini ya. Orang hidup itu dibagi dalam 3 ranah kehidupan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kebanyakan dari kita hidup di masa kini, tapi dipengaruhi oleh masa lalu kita. Dulu papaku bercerai, dulu papa mamaku konflik. Sudah pantas kalau Bapak Agus sepertinya ke-mute, Bapak. Oke. Kita hidup di masa lalu dan tidak bisa achieve masa depan karena kita selalu ditarik ke masa lalu. Dulu keluargaku bercerai. Kalau sekarang ini aku ribut dan tidak bercerai itu sudah lebih baik. Bukan itu. Kita excuse dengan sesuatu yang lebih baik meskipun itu tidak baik. Dulu papa mamaku bercerai, sekarang aku juga ribut terus dengan pasanganku, tapi jauh lebih baik karena aku tidak bercerai. Hidup di masa sekarang, tapi dipengaruhi oleh masa lalu terus. Seharusnya masa lalu menjadi titik pijak kita untuk belajar bagaimana untuk menghadapi masa depan. Hari ini kita menyusun strategi untuk masa depan tentang masa depan anak-anak kita. Kalau pernikahan kita seperti ini terus, bagaimana dengan anak-anak kita nanti? Jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan, kehidupan kita sekarang itu akan memultiplikasi pernikahan-pernikahan berikutnya. Kalau kita punya 3 anak dan kehidupan pernikahan kita sekarang buruk, kita konflik dan bahkan bercerai, kita punya 3 anak nih. Kita sedang mewariskan perceraian kepada ketiga anak kita. Kita sedang melegalkan perceraian kepada ketiga anak kita. Jadi jangan berhenti sampai di kita ketika kita bermasalah, tapi pikirkanlah generasi kita sedang memultiplikasi pernikahan kepada generasi berikutnya. Anak kita 3, kita memultiplikasi 3 pernikahan buruk. Anak kita 2, kita memultiplikasi 2 pernikahan buruk. Dan kenapa ini sangat mudah diwariskan? Karena konflik itu selalu hadir dalam keluarga kita. Kita akan dengan gampangnya menyerah karena konflik dan tidak mencari solusi yang baik. Dengan mudahnya kita akan menceraikan, berpisah, karena itu nyaman buat kita. Tapi kita lupa kita punya anak yang akan membuat pola yang sama dengan keluarga kita. Tidak ada pisah dan tidak ada bercerai, tapi temuilah terapis pernikahan, konselor pernikahan.
gali akar permasalahannya. Kenapa kok sampai berkonflik terus? Ini kalau tidak salah long distance relationship ya. Suami tinggal di kota A, istri tinggal kota B. Bagaimana mengaplikasikan kasih Kristus dalam mengatasi konflik suami istri? Konflik itu dasarnya macam-macam dan penyebabnya macam-macam. Tidak bisa dijawab lewat Zoom ini. Harus ketemu dengan konselor pernikahan untuk digali latar belakang suami seperti apa, latar belakang istri seperti apa. Seperti tadi contoh konseli kami yang dia hidup dengan mama yang dominan. Kalau kita tidak menggali latar belakang dan mengenali keluarga asal, kita akan sulit untuk mengerti kenapa kok sampai konflik terus. Kita harus menggali dari keluarga asal. Kenapa? Apakah karakter papa mamanya itu tertuang dalam anak ini? Sehingga pola-pola lama itu terbawa dalam keluarga barunya mereka. Ini yang harus digali. Jangan gampang-gampang berpisah dan bercerai, tapi cobalah temui konselor pernikahan. Cobalah gali pokok permasalahannya. Oke ya, topik seks masih dianggap tabu oleh banyak orang seringkali, tapi topik ini sulit dibicarakan secara terbuka, bahkan oleh suami istri sekalipun. Bagaimana supaya seks bisa dibicarakan secara terbuka dengan pasangan? Dari Rita Semarang. Tadi saya sudah katakan kan, kalau kita melihat seks ini sesuatu yang jorok, sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, jadilah seperti itu. Kenapa kita berpikir tabu? Apakah hidup kita itu kudus di hadapan Tuhan? Apakah kita memperlakukan seks itu kudus di hadapan Tuhan? Apakah kita tidak menonton VCD porno? Apakah kita punya dosa tersembunyi yang hanya saya dan Tuhan yang tahu? Ini yang menyebabkan seks itu tabu dibicarakan. Karena kita tidak berani terbuka dengan dosa-dosa tersembunyi yang pernah kita lakukan. Jadi, seks di mata Tuhan itu perintah Tuhan, seks itu kudus, seks itu direstui, seks itu nyaman, seks itu ada sebelum dosa. Tapi kenapa kita berpikir bahwa tabu dan sulit dibicarakan? Berarti ada yang salah di sini. Yang bisa menjawab juga kita sendiri, apakah aku ada dosa tersembunyi tentang seks? Apakah masih tersimpan VCD porno di lemari rahasia saya? Apakah saya melakukan dosa-dosa tersembunyi yang tahu hanya saya dan Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan. Tidak ada seks yang tabu kalau kita hidup dalam kebenaran. Saya kalau sama istri, kalau pikiran mulai tidak baik, saya ngomong sama istri saya kok. Aku pikiranku mulai macam-macam ini. Ini kelihatannya udah jatuh tempo. Karena pikirannya selalu mengarah ke sana. Dan ini yang harus kita pahami. Tidak ada dosa seks, tidak ada seks yang tabu untuk dibicarakan kalau kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita melakukan dosa seks, itu penyembahan berhala dan setan akan membuat kita melihat bahwa seks itu tabu. Yang membuat seks itu tabu adalah setan yang memutarbalikkan bahwa seks itu dosa dan jorok. Seks itu tabu dan jorok. Paham ya? Jadi seks bisa dibicarakan terbuka kalau kita sendiri bersih dan kudus di hadapan Tuhan. Bahkan saya berbicara tentang seks kepada anak perempuan saya yang baru menikah. Dia bisa bercerita, Pak, saya kok enggak bisa ya hubungan seks sama suamiku. Dia tanya dengan kami. Saya agak malu, saya suruh ngomong sama mamanya. Saya suruh jelasin mamanya. Ketika seks itu, ketika kita hidup dalam kebenaran, saya pun juga dulu menonton VCD porno. Di awal pernikahan saya nonton VCD porno sampai di buku pertama saya tulis, di Vita Suamimu Bukan Malaikat, itu saya tulis bahwa VCD porno itu membuat saya impoten selama 3 bulan. Kalau saya boleh berbagi. Dan Tuhan menegur saya, pengen matamu kudus. Bukan hanya perbuatanmu, tapi matamu kudus dan pikiranmu kudus. Saya diizinkan Tuhan mengalami itu.
Dan itulah yang harus kita bongkar. Saya juga jatuh bangun dalam hal ini. Masih kadang-kadang menikmati lewat HP, kadang-kadang kalau kekirim sempat melihat sebentar. Tapi kita harus cepat-cepat tutup itu gitu loh. Kita tidak bisa menghalangi, menghilangkan informasi yang berterbangan lewat HP, lewat WA, dan sebagainya. Tapi kita bisa membatasi ketika kita mau menikmati atau tidak. Sekali lagi, seks bisa terbuka kalau kita memang benar-benar open dengan seks itu dan kita kudus di hadapan Tuhan. Tidak menyimpan dosa seks. Oke ya. Di Depok, Eneng, sekian kali mendengarkan acara ini, apakah ada jadwal seks yang baik? Karena banyak pendapat seks supaya melakukan seks seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Terima kasih. Saya dulu pernah stres dengan teman saya yang bisa setiap hari berhubungan seks. Aku kok nggak bisa ya? Apakah ada yang salah dengan aku ya? Aku kok cuma seminggu sekali. Ketika saya berpikir begitu, saya ingin menjadi seperti orang lain, dan ternyata tidak bisa. Memang Tuhan memberikan kapasitas masing-masing berbeda. Dan kalau kita memaksakan, mungkin pasangan kita juga tidak nyaman. Kalau Tuhan sudah mempersatukan kita, pasti dua-duanya nyaman. Seks itu hadiah yang Tuhan berikan. Tidak ada aturan harus seminggu 2 kali, 3 kali. Setiap saat pun kalau memang kita nyaman, lakukan, nggak apa-apa. Tapi kalau memang hanya seminggu sekali, ya nikmati itu. Nggak perlu merasa bersalah dan aku kok nggak seperti yang lain gitu. Karena setiap kita itu punya poin di hadapan Tuhan bahwa kamu nggak seperti si A, kamu nggak seperti si B. Makanya kita harus berbicara tentang seks dalam konteks dan koridor yang benar, supaya kita tidak disesatkan di sana. Karena di sana, ketika kita bergerak di sana dan kita salah, itu sama dengan penyembahan berhala. Ada setan di sana, ada roh jahat di sana, yang bisa menarik kita kemana-mana. Kadang-kadang orang yang bertambah umur, seks mulai berkurang, frekuensi menurun, mulai berpikir macam-macam. Aku kok sama istriku sudah mulai nggak bergairah ya? Kalau sama orang lain, kira-kira gimana ya? Apakah aku masih bisa bergairah? Dicobalah sama orang lain. Akhirnya tiba perselingkuhan. Dosa seks di luar. Itu yang harus kita hindari. Ini ada yang bocor ya. Ada yang bocor, Budi. Oke. Kemudian dari Febrianto, Pemalang. Duh, nggak ada waktu untuk memikirkan seks hubungan intim karena saya sendiri sering pulang malam, sampai rumah sudah capek, inginnya istirahat, istri di rumah juga sudah capek dengan pekerjaan rumah seharian, sehingga kami jarang berhubungan seks. Hubungan kami biasa saja, normal. Apakah saran dari Bapak Ibu? Dan terima kasih. Memang seks itu harus dibangun dari 5 pilar di luar dulu. Kita harus bangun dulu relasi kita, rekreasional kita, komunikasi kita. Memang kalau dalam kelelahan, kita akan mengalami kecapean, tidak ada gairah dalam hubungan seks. Tapi keintiman di luar kamar ini yang harus dibangun dulu. Nanti seks akan terjadi dengan sendirinya. Ketika pulang malam, kita masih bisa bersentuhan, kita masih bisa berpelukan, kita bisa ngobrol tentang perasaan. Ini yang dibangun, yang 5 pilar di luar kamar ini, untuk kita bisa menikmati seks. Jangan merasa hubungannya normal ketika saya tidak ada masalah. Tapi ketika seks tidak berlangsung dengan normal, ini sudah tidak normal. Berarti yang seks saja nggak normal, apalagi yang 5 di luar kamar. Yang 1 di kamar aja nggak normal, yang 5 di luar kamar pasti saling tidak peduli. Kerja seharian, pulang capek, tidur. Tidak ada komunikasi intens, deep conversation, meaningful conversation antara suami dan istri.
Cobalah bangun keintiman di luar kamar. Keintiman emosi, keintiman fisik, keintiman rekreasional, keintiman spiritual, keintiman finansial. Ini yang dibangun dulu. Seks akan mengikuti. Tapi kalau seks menjadi tujuan, kelelahan tubuh akan mengganggu. Dan tidak akan terjadi hubungan seks. Lelah, tapi suami ingin seks terus-menerus, rasanya tidak puas, sehingga saya merasa seperti alat pemuas nafsu saja. Jika saya tolak, suami marah, tapi jika tidak ditolak, saya merasakan lelah. Sisi lain, tidak mau suami selingkuh, saya minta saran dari Bapak. Dari Deborah, Depok. Sekali lagi, ini suami hanya dapat tubuhnya, bukan dapat hatinya. Bisa membedakan ya. Ketika suami keinginannya hanya dipuaskan tanpa berpikir tentang perasaan pasangan, ini dia mengabaikan keintiman emosi. Dia mengabaikan keintiman rekreasional. Ketika kita mau berhubungan seks, kita harus membangun dulu dari pagi perasaan pasangan, bagaimana menyenangkan pasangan dengan pujian, dengan kata-kata lemah lembut. Saya yakin kalau suami melakukan itu, seks setiap hari juga kita bisa menikmati. Ketika bangunan keintiman di luar kamar ini terjadi dengan baik, satu bangunan keintiman di kamar ini akan mengikuti dengan baik. Tapi ketika fokusnya hanya satu keintiman di kamar, mengabaikan yang 5, ya istrinya kelelahan, hanya sekedar melayani tanpa ada perasaan apa-apa. Hanya memberikan tubuh, tapi tidak hati. Jadi sekali lagi, bangunlah 5 keintiman di kamar, bangunlah emosinya dulu. Bangunlah rekreasinya, physical touch-nya, sentuhan-sentuhan. Oke ya, Opi dari Cibaduyut. Dalam pernikahan kami merasa masalah hasrat seks yang tak sama. Jika saya lagi ingin, istri tidak demikian. Sebaliknya sehingga menjadi konflik selama ini. Bagaimana kami bisa menyelesaikan ini? Ya ini kembalinya semua fokusnya di kamar kan? Mengabaikan yang 5. Saya kira jawabannya sama. Apakah pernah membangun komunikasi bersama? Apakah pernah keluar sekedar dinner berdua? Membangun emosinya, memuaskan jiwanya dulu. Membangun komunikasi yang sehat. Ngobrol tentang perasaan. Kalau perlu dengan hadiah-hadiah yang kecil. Untuk menyenangkan hati pasangan. Jangan langsung to the point mengarah ke kamar. Tapi bangunlah komunikasi di luar kamar dulu. Saya yakin suami istri akan bisa menikmati seks. Kalau sampai istri tidak menikmati, hasratnya tidak sama, karena hanya sepihak, yang pengen hanya suaminya, sementara istrinya tidak dipuaskan jiwanya. Jadi ada psikoseksual itu seperti ini. Laki-laki itu seks timbul karena mata. Melihat, terangsang, berhubungan seks. Tapi kalau istri, perempuan, seks timbul karena telinga. Bagaimana suami bisa memuaskan telinga istrinya dengan pujian, dengan kata-kata lembut, dengan hal-hal yang menyenangkan istrinya, maka seks itu akan terjadi. Karena level seks di laki-laki itu nomor 2, level seks di perempuan itu nomor 12. Kebutuhan kasih, kata-kata lembut, pujian, itu dipenuhi dulu, baru seksnya terpenuhi. Seksnya diberikan. Jadi ini pahami hal-hal yang konteksnya di luar kamar, baru kita bisa menikmati yang di kamar. Jangan langsung to the point ke kamar, tapi mengabaikan yang lain. Ini yang banyak terjadi dalam relasi suami istri, mereka menganggap seksnya tidak bagus, terus mereka berpisah. Padahal yang tidak bagus bukan seksnya, tapi relasinya di luar kamar yang tidak bagus.
sehingga menyebabkan seksnya buruk. Oke ya, banyak problem yang kompleks yang kami alami sehingga berdampak dalam frekuensi bercinta kami hingga tidak berhubungan seks sama sekali untuk waktu yang lama. Gairah seolah-olahnya menguap entah kemana, melihat istri tidak bergairah lagi dan sebaliknya. Cara apakah yang Bapak sarankan untuk kami lakukan supaya masalah ini selesai? Dari Gusti Made Blitar. Saya kira saya tidak jawab, Bapak Ibu sudah bisa menjawab semuanya. Ini pasti ada masalah di luar kamar. Masalah relasi. Masalah abai satu sama yang lain. Tidak pernah membangun kedekatan jiwa. Jadi saya selalu ngomong gini, kalau kita sudah menikah, itu yang dibangun bukan hanya cinta, tapi friendship, persahabatan. Kalau kita bisa membangun relasi dengan pasangan kita dengan konteks persahabatan, kita bisa curhat tanpa takut. Seseorang kalau punya sahabat kan dia bisa curhat tanpa takut dicerita-ceritakan lagi. Suami istri bisa menjadi sahabat, ngomong nggak takut, relasi terbangun dengan baik, pasti semua ngikuti kok. Saya sudah menikah 33 tahun. Frekuensi seks juga tidak seperti dulu waktu usia 30 tahun. Tapi kami masih bisa menikmati meskipun frekuensinya sangat berbeda dengan zaman dulu. Tapi bagaimana saya bisa menikmati kalau relasinya tidak bagus? Sudah jarang, terus komunikasi tidak bagus, ya semakin nggak pernah berhubungan seks. Tapi kalau kita bisa membangun keintiman secara emosi, rekreasional, masih sering guyonan, masih sering bersentuhan, kita bisa mengganggu pasangan kita dengan gangguan-gangguan, guyonan-guyonan yang sehat, itu membangun persahabatan. Dan tanpa sengaja seks itu bisa terjadi gitu loh. Nggak harus tiap Rebo ya kita berhubungan seks, Senin, Rebo, Jumat. Hubungan seks bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa membangun keintiman yang bisa mengarah ke sana. Bukan dipaksakan setiap hari Rebo, atau jangan kalau hari Sabtu ya, soalnya besok hari Minggu kita harus kudus kalau ke gereja. Ada teman saya yang tidak berani berhubungan sih di hari Sabtu karena Minggunya mau ke gereja. Dia merasa tidak kudus. Kan aneh kan? Seks itu perintah Tuhan dan seks ada sebelum dosa. Seks oral diperbolehkan dan bagaimana dengan fantasi-fantasi seks. Tadi sudah saya tuliskan, fantasi seks itu hanya memuaskan pikiran kita. Ketika kita berhubungan seks dengan pasangan kita, kita akan terikat dengan fantasi tersebut dan tidak melihat pasangan kita sebagai ciptaan yang serupa dan segambar Allah. Itu ditentang dan dibenci oleh Allah, fantasi seks. Seks oral, apakah diperbolehkan? Kalau dalam konteks tubuhmu adalah milikku, bukan milikmu lagi, tubuhku bukan milikku lagi, tubuhnya bukan miliknya lagi, kita boleh eksplor seluruh tubuh pasangan kita. Ini pemahaman saya. Tapi kenapa orang merasa jijik dan kotor? Tidak layak melakukan oral dan sebagainya. Karena apa? Karena kita melakukan dosa seks yang menyebabkan seks itu menjadi kotor dan jorok. Sehingga pasangan kita melihat itu suatu dosa. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, tubuhmu bukan milikmu lagi, tapi milik pasanganmu. Sebaliknya tubuh pasanganmu bukan miliknya lagi, tapi milikmu. Kita bisa mengeksplor semuanya. Tapi kenapa tidak bisa? Karena dosa. Karena dosa yang menghidupi keseharian kita, sehingga kita seks itu diputar balikkan oleh iblis bahwa seks itu dosa, seks itu jorok, seks itu tidak layak dibicarakan secara umum. Karena kita melakukan dosa di sini. Ada penyembahan berhala di sini. Oke, hubungan intim malah dihindari karena kurang merasakan kepuasan. Baru sebentar sudah selesai dan pasangan menolak jika saya minta gaya tertentu seperti yang film-film yang pernah saya lihat.
Hal ini menyebabkan saya selalu ada dorongan untuk mendekati wanita lain berpenampilan seksi dan menarik buat saya. Saya minta saran dari Bapak dan yang saya alami ini. Dari Penang, Sahrul. Kembali ke firman tadi ya, bahwa gaya-gaya tertentu yang di film-film itu hanya sekedar bisnis. Bisnis yang dilakukan untuk mendapatkan uang, dan cinta sesungguhnya tidak. Ya, kita boleh melakukan itu, tapi ketika kita terobsesi dengan gaya-gaya yang kita tonton, kembali lagi, kita sudah tidak melihat istri kita sebagai pasangan yang dari Tuhan, tapi sebagai pemuas nafsu kita, memuaskan ego kita dengan gaya yang kita tonton dari film-film. Terus kita aplikasikan, kita terapkan dengan pasangan kita. Itu yang harus kita pahami, bahwa kenapa kok sampai gagal? Kenapa? Karena kita salah dalam mengartikan seks itu. Apalagi dorongan untuk mendekati wanita lain berpenampilan seksi. Itu yang bermain imajinasi kita. Kita tidak menghargai pasangan kita. Kita memuaskan ego kita. Memuaskan nafsu kita. Mungkin kalau usianya sekarang masih muda, oke. Masih bisa seperti itu. Nanti coba tunggu. Sampai usia kita sudah mendekati 55, 60 tahun, 65 tahun. Seks itu sudah bukan menjadi tujuan ketika kita hidup dalam pernikahan yang benar. Tapi 5 pilar di luar kamar ini harus menjadi sesuatu yang tetap kita jaga untuk pernikahan kita bisa langgeng. Karena seks sudah tidak berarti lagi ketika usia kita bertambah tua. Oke ya? Sahrul, jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Karena ini akan menyakiti istri dan anak-anak, dan bahkan Tuhan. Kenapa bayangan yang tidak sesuai dengan realita akan seks selalu membayangi saya, sehingga rasanya ingin mendapatkan kepuasan dari orang lain? Tikut bangkok. Saya ada ilustrasi seperti ini. Ada seorang yang tidak pernah makan daging wagyu. Dia nonton TV, Asian Food Channel. Nonton masak wagyu, terus orangnya itu makan sampai lumer di mulut, tanpa dikunyah dia sudah bisa mengunyahnya dengan lembut. Ya ini yang orang nggak pernah makan wagyu nonton. Nonton dan dia cuman gigit-gigit, ya mungkin bantal atau apa, membayangkan makan wagyu seperti itu. Sampai titik dia dapat wagyu yang sesungguhnya, dia tidak bisa menikmatinya. Karena bayangannya tidak sesuai dengan apa yang dirasakan. Sama dengan pernikahan. Ketika kita sering masturbasi, ketika sering melakukan tonton-tonton VCD porno, ketika kita sering main perempuan di luar, dengan mencuri-curi, ketika kita masuk pernikahan yang sah, dan kita punya otoritas penuh atas tubuh istri kita merasa itu kurang. Kita lebih menikmati apa yang sudah pernah kita rasakan di luar sana. Rasanya yang di luar itu lebih nikmat, yang di luar lebih nyaman. Istri kita yang tersedia, bersih, dan sah, kita tidak bisa menikmatinya, karena kita sudah terlanjur menikmati kepuasan dari luar. Ini yang harus kita pikirkan. Seks itu berhenti sampai titik tertentu. Jadi jangan buang-buang energimu untuk memuaskan diri dengan perempuan-perempuan yang ada di luar. Perkenalkan, nama saya Ejoy, Eda dari Halmahera. Bagaimana jika salah satu pihak bersikap pasif dan tidak pernah menginisiasi seks seperti bertepuk sebelah tangan dan menjenuhkan sekali? Apa saran Bapak untuk ini? Bangun relasi emosinya. Apakah pernah ngomong sayang sama istrinya? Apakah pernah berkata-kata lembut, dinner berdua, membangun romantisme, mengisi tangki kosongnya,
memuji istri. Kalau salah satu bersikap pasif, saya yakin dan saya bisa pastikan dia tidak pernah merasakan sentuhan emosi dari suaminya. Suaminya hanya mendekat kalau ada kebutuhan seks. Saya berani pastikan itu. Kalaupun sampai berhubungan seks, dia hanya dapat tubuhnya, tapi tidak hatinya. Paham ya? Semoga penjelasan kami, penjelasan saya ini bisa membuka pikiran kita, apa yang harus aku lakukan sebagai suami, bagaimana membangun bonding emosi, bonding fisik dengan pasangan, tanpa harus diakhiri seks. Karena seks itu akan menjadi bonus ketika kita membangun bonding 5 pilar ini di luar kamar. Oke?